Tahun 2004 silam, tsunami datang merenggut segalanya dari Aceh. Tempat tinggal, keluarga, kekayaan alam, dan banyak lagi. Yang tersisa hanyalah puing-puing kerusakan dan kenangan pahit yang tak mungkin mudah dilupakan begitu saja oleh para korban yang selamat. Tahun demi tahun terlewati dan kini Aceh telah bangkit kembali. Mereka bahkan bangkit menjadi lebih kuat dan bertekad untuk tidak melupakan bencana besar tersebut. Dari sanalah terlahir sebuah bangunan megah yang akan menjadi pengingat betapa dahsyatnya tsunami kala itu. Museum Tsunami Aceh, tempat di mana nama para korban tewas diukir sekaligus menjadi tempat di mana para wisatawan bisa merasakan saat detik-detik tsunami datang. Museum ini merupakan sebuah bangunan bersejarah bagi warga Aceh. Siapapun yang datang ke museum ini pasti akan merasakan nuansa seram dan mencekam. Namun demikian, ada banyak hal yang belum diketahui wisatawan tentang Museum Tsunami Aceh ini. Berikut ini adalah fakta-faktanya. Cedera Bahasa News yang budiman, sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Saat memasuki area Museum Tsunami Aceh, wisatawan akan melewati sebuah lorong gelap dan dingin bernama Specks of Fear. Diiringi suara gemuruh air dan juga percikan air yang akan membuat sebagian tubuh akan basah. Pelan tapi pasti, badan mulai merinding dan merasa mencekam. Maka inilah yang dirasakan para korban bencana tsunami saat tubuh mereka tergulung ombak. Di lorong sempit ini, wisatawan akan diajak merasakan suasana saat tsunami datang. Keluar dari lorong gelap ini, wisatawan akan langsung disajikan foto-foto korban tsunami serta potret saat proses evakuasi berlangsung. Di dalam Museum Tsunami Aceh ini terdapat beberapa ruangan yang masing-masing menceritakan sebuah proses para korban dalam menjalani musibah tsunami. Seperti misalnya salah satunya ruang penentuan nasib atau fixing room, sering disebut juga the lake of God. Di ruang ini terdapat sebuah corong semi gelap dan meninggi dengan puncak bertuliskan lafaz Allah. Ruangan ini menggambarkan perjuangan para korban tsunami yang berusaha keluar dari suasana mencekam dari bencana tsunami. Setelah lepas dari suasana mencekam, maka wisatawan akan masuk dalam ruangan Jembatan Harapan. Di area ini dipasang bendera dari 52 negara yang telah memberikan bantuan bagi para korban tsunami. Di jembatan ini juga wisatawan akan merasakan sensasi melewati gelombang tsunami yang lebih tinggi. Di sini wisatawan juga bisa menyaksikan film pendek berdurasi 15 menit yang menceritakan tsunami mulai dari gempa terjadi, saat tsunami terjadi, hingga saat pertolongan datang. Sekilas bangunan museum yang dirancang oleh Ridwan Kamil ini terkesan sangat megah dan modern. Namun sebetulnya desain dasarnya mengambil bentuk rumah panggung Aceh atau rumah Aceh. Desain ini terlihat pada lantai dasar museum yang dibuat mirip dengan rumah panggung. Dalam desain bangunan museum ini juga diselipkan berbagai unsur Aceh yang notabene wilayah berhukum Islam juga bencana tsunami pada tahun 2004. Penerapan unsur tsunami salah satunya tampak pada bentuk atap museum yang menyerupai gelombang laut. Cantik dan indah, namun hal ini mengingatkan setiap wisatawan yang datang akan bencana tsunami yang dahsyat kala itu. Ridwan Kamil ternyata juga membuat sebuah ruang khusus untuk mengenang para korban yang tewas saat bencana tsunami tahun 2004 silam terjadi. Di ruang ini semua nama korban tewas diukir di dinding dan di bagian ujung atas dituliskan lafaz Allah. Ruang ini diberi nama sumur doa. Mungkin ditujukan agar para wisatawan yang datang mau menyempatkan waktu sebentar untuk mengirim doa kepada para korban.
Meski terlihat indah, namun ruang ini cukup mengerikan, di mana para wisatawan akan diajak membayangkan betapa banyaknya korban yang tewas saat itu. Museum yang kini menjadi salah satu wisata paling ramai di Banda Aceh ini ternyata memiliki fungsi lain. Museum Tsunami Aceh didesain khusus agar bisa dijadikan sebagai tempat mengamankan diri saat ancaman tsunami datang. Tak heran jika museum ini juga sering disebut dengan Rumong Aceh. Di area dekat museum dibangun taman berbentuk bukit yang diharapkan bisa mencegah gelombang air laut. Atap museum juga sengaja dibuat landai agar nantinya bisa menampung para penduduk, sehingga saat ancaman tsunami datang lagi, setidaknya jumlah korban dapat diminimalisir. Tujuan dibangunnya Museum Tsunami tentu untuk menjadi pengingat akan terjadinya sebuah tragedi besar di Aceh. Namun sebetulnya desain bangunan museum ini memiliki dua makna. Jika dilihat dari atas, bangunan ini menggambarkan gelombang laut yang telah melulut lantakkan Aceh. Namun jika diperhatikan dengan seksama, dari samping bangunan museum ini justru menggambarkan sesuatu yang berbeda. Bangunan ini jika dilihat dari samping menyerupai kapal penyelamat dengan geladak yang luas. Sahabat Bahasa News yang budiman, demikianlah liputan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.